Halo, saya Ang Hudaya di Superaksi. Perkenalkan, saya Ang Hudaya. Saya bekerja sebagai Kepala General Affair di salah satu lembaga filantropi Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Aksi yang sudah saya lakukan hingga hari ini dimulai dari gerakan Gemar Rapi dan Hidup Minimalis. Kemudian saya memulai untuk membuat ekobrik di tahun 2018 dan hingga hari ini. Titik balik hidup saya dalam pengelolaan lingkungan itu bermula di tahun 2018. Tentu saja dimulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri, mulai memilah sampah. Dan sejak itulah akhirnya saya mulai kenal, mulai memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan baik di rumah maupun di masyarakat. Ekobrik adalah potongan plastik yang bersih dan kering yang dimasukkan ke dalam botol plastik, kemudian dipadatkan menggunakan stik bambu atau kayu hingga mencapai kepadatan tertentu yang sudah distandarkan dari Global Ecobrik Alliance. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang jangka pendek ini kita bisa membuat bangku, kursi, meja untuk partisi di dalam rumah, ya, khusus untuk penggunaan di dalam ruangan, tidak boleh terkena matahari. Nah, yang kedua adalah penggunaan untuk jangka panjang. Ini tentu memerlukan ekobrik dalam jumlah yang banyak. Biasanya digunakan untuk membuat bangunan sederhana. Jadi nanti ekobriknya akan dilapisi oleh material alam seperti tanah lempung atau tanah liat, kemudian pasir dan jerami, ya, dengan formula tertentu sehingga bisa digunakan sebagai bangunan sederhana. Membuat ekobrik ini sangat mudah. Yang kita perlukan hanya dua bahan, aneka jenis plastik yang bersih dan kering. Kemudian yang kedua bahannya adalah botol plastik bekas air mineral dalam kondisi bersih dan kering pula. Nah, langkah yang pertama adalah kita gunting-gunting plastiknya. Makin kecil potongannya, maka akan semakin padat ekobrik yang akan dihasilkan. Lalu nanti akan diawali dengan membuat warna dasar di bagian bawah. Ini supaya nanti ekobrik yang dihasilkan ketika sudah dibuat modul akan mendapatkan variasi warna yang bagus. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan aneka jenis plastik yang sudah dicacah tadi ke dalam botol. Kemudian kita padatkan menggunakan stik bambu. Nanti beberapa kali ditimbang agar kepadatannya atau bobotnya bisa terkontrol. Nah, kalau sudah penuh baru nanti ditutup. Bagi siapapun yang ingin belajar ekobrik, cara yang paling tepat adalah dengan mengikuti workshop perkenalan ekobrik yang dipandu langsung oleh trainer tersertifikasi dari Global Ecobrik Alliance. Karena memang berbicara ekobrik ini bukan hanya sekedar memasukkan plastik ke dalam botol, tapi tentu ada prinsip, ada teknik, hal-hal yang perlu dipahami bagi siapapun yang ingin memulai untuk membuat ekobrik. Nah, yang kedua adalah sarananya dengan mengikuti kegiatan training for trainer. Ini dalam rangka menyebarluaskan gerakan ekobrik ini agar lebih banyak masyarakat yang tahu dan paham bagaimana cara membuat ekobrik. Hari ini ekobrik starter workshop maupun training for trainer dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui tatap muka secara langsung, dan yang kedua di masa pandemi ini lebih banyak dilakukan secara daring atau online. Ekobrik ini adalah solusi lokal dari permasalahan plastik yang global. Karena permasalahan plastik ini sudah menjadi permasalahan siapapun, dimanapun di seluruh dunia. Sehingga kami mencoba membuat satu solusi, di mana solusi ini bisa dilakukan oleh siapapun. Kapanpun, dimanapun, tua, muda, laki-laki, perempuan gitu ya, di kampung, di kota, dimanapun bisa membuat ekobrik. Nah, bahkan di masa pandemi seperti ini, di mana orang sedang diam di rumah dan ingin berkontribusi untuk lingkungan, untuk bumi kita, maka cara yang paling tepat adalah dengan membuat ekobrik. Ini sebagai bentuk personal responsibility atau tanggung jawab pribadi atas sisa plastik yang telah dihasilkan dari aktivitas konsumsi. Ini bisa kita lakukan secara independen di tempat tinggal kita masing-masing. Kami sendiri tidak pernah mengkampanyekan anti plastik, tapi kita ayo bijak mengkonsumsi plastik dan mulai bertransisi, beranjak meninggalkan plastik secara pelan-pelan dan penuh kesadaran. Nah, caranya memang dengan tentu menambah wawasan, kemudian berjejaring, karena dengan berjejaring inilah, dengan berkomunitas inilah kita bisa tetap menjaga semangat kita dalam aktivitas ini. Kemudian ya mulai dengan mencegah, ya, mencegah itu artinya menolak atau mengurangi, ya. Yang kedua adalah memilah. Kalau kita terlanjur masih mengkonsumsi, maka yuk pilih
pilihlah ya sesuai dengan jenisnya, mana yang nanti bisa didaur ulang, mana yang nanti bisa dibuat ekobrik. Nah, yang terakhir baru olah ya. Olah ini artinya dari semua sisa konsumsi yang kita hasilkan ya kita olah sesuai dengan kemampuan kita, atau kalau kita belum mampu maka kita bisa menyalurkan ke pihak-pihak tertentu yang memang punya kapasitas untuk mengelola sisa konsumsi tersebut. Polusi ini sangat berbahaya dan akan mengeluarkan molekul beracun ketika dia terkena panas matahari, kemudian ketika dia terkena api, dibakar misalkan, dan yang ketiga ketika dia terkena sumber panas yang lain. Jadi ketika dia terpapar oleh 3 hal tadi, maka molekul-molekul beracun di dalam plastik itu akan keluar, atau yang kita sebut dengan mikroplastik. Maka saat itulah bahayanya akan jauh lebih besar. Dia bisa masuk ke akar tanaman, kemudian diserap oleh tanaman, kemudian masuk ke perairan, airnya dikonsumsi oleh kita, dan tentu akan menyebabkan kerusakan baik di lingkungan alam ya maupun di dalam tubuh kita masing-masing. Maka dengan membuat ekobrik ini, kita sesungguhnya ingin menyelamatkan agar terhindar dari proses degradasi yang nanti bisa menyebabkan pencemaran di lingkungan, baik di darat, di laut maupun di udara. Ya, pesannya bahwa mengelola lingkungan ini adalah tugas kita bersama, ya termasuk sebagai anak-anak muda. Ini adalah salah satu gerakan yang keren, karena bagaimanapun ketika kita melakukan aksi ini sesungguhnya bukan kita melakukan untuk alam, tetapi sesungguhnya kita melakukan untuk diri kita sendiri. Karena secara prinsip alam atau bumi itu bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bumi. Jadi saya mengajak yuk siapapun, dimanapun, anak-anak muda, kita mulai bergerak ya, sesuai dengan passionnya masing-masing untuk menyelamatkan bumi kita, dan tentu saja dimulai dari diri kita masing-masing. Hai, saya Ang Hudaya. Aksi kita ini akan jadi super aksi yang luar biasa kalau kita lakukan secara bersama-sama.